Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Gema Islam, kita berjumpa kembali dalam Islamic Portal, Gerbang Pengetahuan Islam. Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai pola hidup sehat menurut Islam. Barangkali perut merupakan bagian tubuh yang paling banyak dipikirkan manusia. Jika ada pertanyaan, mengapa Anda bekerja? Seringkali jawaban yang diberikan adalah untuk mencari makan. Nah, kata ini seolah menegaskan kebutuhan perutlah yang paling utama untuk dipenuhi. Kesibukan manusia mengisi perutnya ternyata menimbulkan tumbuh kembangnya penyakit di dalamnya. Perut merupakan tempat pencernaan makanan setelah selesai dikunyah oleh mulut, sehingga memungkinkannya menjadi sarang perkembangan penyakit-penyakit dalam, seperti gangguan pada pencernaan atau gangguan organ-organ dalam lainnya. Oleh karena itu, Islam memberikan beberapa cara hidup sehat yang menghindarkan umat muslim dari penyakit akibat pola makan yang tidak wajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk menjaga pola makan, seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-31, yang artinya, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Perintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tidak ada suatu wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih jelek melebihi perutnya. Cukuplah baginya beberapa suapan kecil untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak mungkin, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Sahabat media Gema Islam, terdapat sebuah kisah tentang apresiasi non-muslim terhadap ayat dan hadis tersebut. Seorang tabib beragama Nasrani yang bertugas sebagai dokter pribadi Khalifah Harun ar-Rasyid, setelah mendengar kedua tuntunan tersebut, berkata kepada Ali bin Husain dengan penuh kekaguman. Beliau mengatakan, sungguh ajaran Hippocrates, yaitu seorang dokter kuno dari Yunani, tidak sebanding dengan ajaran kitab dan nabimu. Kekaguman serupa pernah dialami oleh seorang tabib utusan Raja Makaukis asal Mesir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, tabib tersebut tidak mendapati adanya orang yang sakit. Ia pun memutuskan kembali ke Mesir karena tidak ada pasien yang datang. Sebelum kembali, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuan, izinkan kami mengetahui rahasia apakah yang menyebabkan tidak seorang pun mengeluh sakit di sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan bahasa yang sederhana, "Kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar, dan bila makan, kami tidak sampai kenyang." Hadis riwayat Abu Dawud. Ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, orang yang sedikit makannya akan sehat perutnya dan bening hatinya, sedangkan orang yang banyak makannya perutnya akan sakit dan keras hatinya. Dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan bahwa orang yang banyak makan akan kehilangan kecerdasan, mengalami penurunan kemampuan menalar dan daya hafalan. Ali bin Abi Thalib berkata, kekenyangan akan menghilangkan kecerdasan. Sahabat media Gema Islam, melalui proses pengkajian yang mendalam terhadap pesan-pesan agama yang ada, para ulama muslim dan para pakar kesehatan menyatakan, sumber dari segala penyakit yang sulit diobati adalah memasukkan makanan di atas makanan. Artinya, makanan yang satu belum tercerna dengan baik di lambung, namun sudah memasukkan makanan berikutnya. Dalam kondisi yang demikian, mesin pencernaan terus bekerja tanpa ada waktu istirahat, apalagi jika makanan yang masuk belum halus akibat cara makan yang tergesa-gesa. Nah, sahabat media Gema Islam, begitu sederhana ya tata cara pola hidup sehat menurut Islam. Jadi mulai sekarang, biasakanlah untuk melakukan pola hidup sehat. Islamic Portal, Gerbang Pengetahuan Islam.